ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Yang pertama-tama tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia iman, Islam, kesempatan, kesehatan, dan tentunya kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua yang tidak putus-putusnya, sehingga kita senantiasa berupaya untuk taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwatul hasanah kita, uswatul hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang berupaya untuk berittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian bahagia, Allah tadi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, wabtaghi ilaihil wasilah, dan carilah wasilah-wasilah untuk kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mencari sarana-sarana untuk bertakwa kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalannya, dan berjuanglah di jalannya, dan bersungguh-sungguhlah mengerahkan segala kemampuan untuk di jalan Allah, untuk bertakwa kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian menang, agar kalian beruntung. Ini surah Al-Baqarah. Saya bahagia, tentunya kita semuanya menjadikan hidup ini memang untuk berjihad, berjuang. Pemahamannya berjuang itu adalah badrul judi. Berjuang itu adalah mengerahkan kemampuan fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Ya, kondisinya tergantung kondisinya bagaimana. Tapi yang paling pasti adalah ya, jihadun nafas. Ya. Jadi melawan apa? Memperjuangkan keimanan. Jadi berjuang itu kan sebenarnya untuk istiqomah di jalan Allah. Senantiasa beriman, bertakwa, taat kepada Allah, mengistiqomahkan tugas Allah kepada kita sebagai abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi berupaya untuk istiqomah di jalan Allah, ya, sebagai hamba Allah. Ya, sebagai hamba Allah yang kita sadari betul kita ini memang hamba Allah, ciptaan Allah. Semuanya adalah milik Allah, dari Allah. Diamanahkan kepada kita supaya kita ini hidup ini, ya, bisa bagaimana ini adalah untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi Al-Fatihah itu yang harus kita ingat betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup itu adalah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Hidup itu harus senantiasa memuji Allah, ya, dan menyebarkan, ya,
kemuliaan Allah untuk alam semesta, al-alam, Rabbul Alamin, ya, Ar-Rahmanur Rahim, kembali diulang, ya, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin. Kita menyadari bahwasanya Allah itu adalah Raja, penguasa, pemegang keadilan di hari akhir. Seandainya di dunia ini kita ini tidak mendapat keadilan, ya, doa-doa kita masih belum dikabulkan semuanya oleh Allah, sebagian masih ditahan atau pending atau ditunda, ya, tapi itu terus yakin kepada Allah, ya. Iya karena berdua, iya karena nasta'in, senantiasa, ya, menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah, enggak putus asa, enggak hopeless, ya, terus begitu ya, semangat gitu ya, menyembah kepada Allah, sholatnya semangat, gajinya semangat, beramal soleh semangat, masjid semangat, mendidik anak semangat, mendidik masyarakat semangat ya, untuk taat kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau begitu caranya kita, maka ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, ya, dan rekan-rekan mereka semua, ya, dan orang-orang yang wahasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang yang meniru kebaikan-kebaikan para nabi, rasul, para syuhada, para sholihin, para ulama, para mujahidin, para macam-macam itu. Ya, orang-orang itu yang kita tiru. Kita berkumpul, kita ya sama-sama memberi spirit, sama-sama untuk memberi semangat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan perilaku atau jalan orang yang maghdub. Nah, ini orang maghdub ini sekarang lagi rame. Para ulama mengatakan Yahudi. Kalau bahasa sekarang terminologinya Zionis yang dimurkai Allah. Kenapa dimurkai? Karena dia senantiasa menyimpang dari kitab-kitab Allah, menyimpang dari nabi-nabi Allah, bahkan merubah-rubah kitab Allah, ya, menyembunyikan kitab Allah sehingga sampai kepada manusia, ya, merubah-rubah perintah nabi dan rasul, bahkan nabi dan rasulnya disakiti, nabi dan rasulnya sampai dibunuh. Memang di Quran itu sebenarnya Yahudi, ya. Walan tardo antar Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahu, ya. Ya, jadi nggak rela orang Yahudi dan Nasara, ya, ya, pada kalian sampai kalian mengikuti milah-milah, pandangan hidup mereka, pemikiran mereka, ya, lifestyle mereka, gaya hidup mereka, ya, tujuan hidup mereka. Pokoknya kalau kita belum ikut mereka, dia tidak rela. Berarti ya fenomena ini akhirnya nyambung saja antara tadi surah Al-Maidah, Al-Fatihah, kemudian fenomena sekarang ini sedang ramai sekali, sehingga tadi malam kami di pesantren itu kan sholat tahajud berjamaah. Kalau malam Sabtu, malam Minggu itu adik-adik SMP SMA ikut. Kalau malam biasa kan biasanya dewasa, yang mahasiswa ini, bapak dan mahasiswa. Itu sekarang sudah pakai kunut nazilah, karena kita tidak bisa membantu apa-apa. Ya, kita membantu duit juga sedikit, ya, 100.000, 200.000, 1 juta sudah banyak. Ya, kita akhirnya ya yang kita mampu ya berdoa, konvensi. Yang mendoakan supaya ya, tadi juga imam juga kunut kan untuk masalah muslimin,
Ya Allah, selamatkanlah kami dan seluruh umat muslim. Wa'afina wa muslimin. Bila kami ya keselamatan, ya kesehatan, dan orang-orang muslim semuanya. Wa'aslih ahwal muslimin. Perbaiki keadaan kami dan keadaan orang-orang muslim. Ya, kita kan ngerti ya, kita kan sana ya, Gaza, Palestina. Sebelumnya Sudan dan di Adu juga. Sebelum itu sudah Uighur, sebelum itu sudah Rohingya, sampai sekarang juga teman-teman kita di Kashmir, ya, di India, dan antara India dan Pakistan itu juga masih belum diberi kebebasan, jadi perebutan antara Hindu dengan Islam, ya, begitu. Jadi memang akhirnya kita berdoa sebagai satu kepedulian bahwasanya kita juga menjadi bagian dari umat Islam yang lain yang sedang terdolimi, yang sedang susah, yang sedang disakiti, ya, lemah. Mereka lemah, posisinya lemah. Du'afa wal mustad'afin, ya. Ya Allahumma sholli muslim muslimat, ya. Du'afa wal mustad'afin, orang-orang yang lemah dan dilemahkan. Mustad'af itu orang yang dilemahkan, ya. Kalau du'afa memang keadaannya lemah, ya, orang miskin, orang bodoh, orang belum paham agama, belum hafal, ya. Kalau mustad'af sebenarnya dia ngerti agama, dia ngerti pintar, dia juga kaya, tapi dia dilemahkan, ditindas. Jadi kita berdoa seperti itu. Jadi memang walaupun ini itu memang ada di teks Al-Fatihah, tiap hari kita baca. Ya, sebenarnya pengertian umumnya ya tidak hanya dalam arti ras begitu ya. Sebenarnya yang dikritik itu bukan rasnya, perilakunya. Perilaku apa namanya? Yahudi, ya. Sekarang namanya Zionis, setelah Yahudi tidak punya, pokoknya selalu terusir karena memang perilakunya itu ya seperti itu. Perilakunya itu memang senantiasa menyalahi ketentuan Tuhan, ketentuan Allah, entah kepada Kristen, entah kepada Nabi Musa, ya, dengan Taurat, dengan Injil, ya, maupun dengan nabi-nabi, selalu menyalahi. Hanya sedikit itu, ya, sedikit itu, ya. Yang Nabi Musa itu 70 orang, ya, dari 12 suku, dari surah Al-Qabilah, yang tekun, ya, yang siap menemani Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun itu hanya, ya, yang setia menemani Nabi Isa itu. Nabi Isa kan sama saja sebenarnya, bicaranya seperti itu, tetap elit politiknya Yahudi sebenarnya, bukan orang Yahudi semuanya, tapi elit politiknya itu mengejar-kejar karena khawatir kehilangan kekuasaannya, khawatir kehilangan pengaruhnya, khawatir ajarannya itu terbongkar tergantikan dengan ajaran Samawi. Maksudnya benci, untuk akhirnya dibenci Allah dan dimurkai Allah, ya. Itu di Al-Fatihah tiap hari. Berarti sebenarnya bukan rasnya, bukan fisiknya, tetapi adalah kenapa kok bisa dimurkai? Karena perilakunya, mentalitinya, sikap pemikirannya, ya, perilakunya begitu, ya. Jadi bukan fisiknya, perilaku, pemikirannya, tindak tanduknya, akhlaknya. Itu yang kita nggak boleh niru, kita berlindung. Jangan betul seperti itu. Masa ada orang yang merupakan ciptaan Allah, hamba Allah, dan yang berlindung ajaran Allah, ya kan? Ajarannya meskinya itu Uzair itu
Uzair itu kan orang pintarnya orang Yahudi saat itu, orang ulama, kalau bahasa itu ulamanya, ilmuwan, orang pintarnya. Ya. Orang begitu kok sampai dikatakan sebagai Uzair bin Allah, Uzair bin Allah, Uzair anaknya Allah. Masa Allah punya anak? Ini kan penyimpangan yang namanya, penyimpangan dari ajaran tauhid. Itu yang dimurkai oleh Allah. Jangan begitu. Allah itu konsepnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu itu pakem sudah. Jangan Nabi Adam sampai Rasulullah sampai akhir zaman pakemnya itu Allah itu esa. Allah tempat kita untuk bergantung, tidak berangan, tidak diperanakan. Tidak ada yang menyamai Allah itu. Nah, itu konsep yang clear and clean. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Masa Uzair anaknya Allah. Itu kan menyimpang. Dimarahi, dimurkai Allah itu. Karena itu prinsip. Sangat prinsip. Nah, begitu. Ya. Jadi ini tiap hari loh ya. Kalau saya punya menyambungkan fenomena dengan substansi nilai apa sih sebenarnya yang tidak boleh, sehingga Allah itu memberikan julukan maghdub pada orang-orang Yahudi. Para mufasir rata-rata maghdub Yahudi. Ya kalau kita kategori ya orang-orang yang mengikuti perilaku, pemikiran, paradigma Yahudi dan tingkah polanya seperti ini. Coba bapak-bapak saudara-saudara perhatikan itu bagaimana sejak itu ada. Nah, sebelum itu kan, ya memang terjadi konflik perebutan Baitul Maqdis dan Yerusalem itu sebagai pusat agama-agama samawi. Memang itu termasuk Syam. Nabi-nabi besar banyak yang lahir di situ. Memang mereka juga menginginkan itu tempat sucinya, ya baik itu Islam, Yahudi maupun Nasrani. Ya, memang terjadi kalau seperti itu, tapi kan tidak seperti sekarang ini. Sampai ya sayangnya belum sempat ke sana ya Pak. Bapak ada yang pernah belum ya ke Yerusalem yang Aqsa itu kan 3 masjid yang paling boleh itu kan Haram, Aqsa, Nabawi gitu ya. Kalau Haram, Nabawi ya kalau kita umroh dan haji ketemu kan. Tapi kalau Aqsa kan harus jauh lagi. Ya. Dia berdekatan dengan Mesir kan. Ya. Begitu. Ya saya pernah untuk training ke adik-adik mahasiswa Hidayatullah di Kairo, tapi ditutup itu. Jalan itu ditutup, diblokade, dikontrol, nggak boleh merdeka. Harus saya rebut dengan segala cara. Ini kan jahat namanya ini. Ya, jahat. Mestinya kan, ya oke, seandainya kamu minta tanah di sana karena memang sejarahnya antum di sana, tapi antum sadari dulu, antum ya. Kamu sadari dulu, kamu itu jahat dulu. Sejarahnya kamu baca di kitab-kitab itu. Kamu kan jahat. Nenek moyangmu kan ada yang jahat. Nenek moyangmu banyak nabi dan rasul, tapi rakyatnya dan penguasa-penguasa yang saat itu tuh yang menyimpang itu jahat kepada nabi dan rasul. Kamu sadari dulu itu. Oke, kalau kamu memang ingin mendapatkan tanah, ya ayo dirubah bagaimana? Jangan betul-betul begitu. Mesti kan kalau orang baik kan begitu kan, musyawarah kan? Pak, saya ini terlantar gitu kan? Kamu itu tergantung ini nggak ada tempat ini. Sementara banyak ini kalau Yahudi tersebar di seluruh dunia ini. Kami coba diberi tempat lah. Ngomong kepada PBB atau apa gitu. Ya sudah, kamu diberi sana. Tapi segini, jangan serakah begitu. Maksud semuanya Palestina semua kamu mau. Jika kamu rekayasa begitu sampai penduduknya diusir-usir, sampai kasihan seperti itu. Tapi kalau orang baik kan begitu. Tapi ini enggak, ini kekerasan ini, intimidasi, ini sebenarnya kalau kita bilang
terorisme sebenarnya di sini. Terorisme, state terorisme. Sebenarnya di sini nih sebenarnya. Sebenarnya nanti mirip-miripnya seperti di Uighur. Kan kontrol bukan. Gak boleh menggunakan agamanya, kemudian harus taat tunduk. Begitulah. Begini ada situasi-situasi yang meniru perilakunya seperti itu. Ya. Ini sebenarnya kalau dari sisi dasar negara kita ya kemanusiaan yang ada dan beradab itu nggak ada, nggak berperi kemanusiaan, nggak beradab. Jadi kalau orang yang lemah dan dilemahkan itu, ya kemudian ditekan terus, itu lama-lama juga nggak kuat. Masa akhir dikontrol, jalan keluar masuk dikontrol, akses internet dikontrol. Padahal gede loh Pak, Gaza sama tepi barat itu dipecah, tengahnya dibuat pemukiman yang di Israel dipecah. Satu Palestina, akhirnya tepi barat itu namanya Fatah, ya partainya namanya Fatah, ya yang lebih lunak, ya mau berunding-berunding ini Fatah ini, ya. Tapi yang Gaza ini, yang tegas ini, kalau selalu ditipu, tegas, wah berat kalau ditipu terus ini, ke sini sama sini, bukan sebenarnya awalnya bukan keras-keras begitu, hanya biasa orang baik-baik, hafal Quran banyak sekali, ya, akhirnya berani lawan. Yang di Gaza ini namanya Hamas namanya, katanya Hamas. Ini Fatah dipecah sama Yahudi. Ini nggak nyambung, nggak nyambung. Jadi kalau ke Gaza mau ke tepi barat itu ya lewat Israel, gimana caranya? Dan nggak peduli, Pak. Diingatkan PBB, diingatkan POKI, diingatkan Liga Arab, diingatkan semuanya, Pak. Jadi kita sebagai umat Islam jangan salah informasi, jangan salah persepsi sehingga kita ini menyalahkan teman sendiri. Ya, maksudnya begitu. Jadi harus dilihat secara utuh. Kenapa sih kok akhirnya Palestina itu bertindak seperti itu, berani melawan? Ya, mungkin bapak-bapak kalau tinggal di sana Pak berat sekali. Ya kayak Indonesia waktu dijajah tuh Pak, yang mau perang itu Pak, bapak yang umurnya berapa ya, yang mengalami penjajahan itu, kita ini kan, saya tahun 67 jadi kan, nggak tahu saya, tidak bapak saya aja, loh selama-lamanya Indonesia itu Pak, berani loh melawan Belanda jangan bangun runcing. Ya karena bakal dijajah, susah hidupnya itu lebih dulu ada ngirim bantuan nggak boleh Pak. Sekarang ini ya ngirim bantuan nggak butuh Pak, saya kayak gitu. Ngirim bantuan tidak boleh, ngirim obat-obatan tidak boleh, air diputus, listrik diputus, terus gimana coba Pak kalau itu bisa? Bapaknya kan jadi jawab. Masa masih bela-bela Israel? Enggak Pak, sejahat-jahatnya orang yang jangan begitu lah. Kalau mau perang ya perang saja dengan tentara sama tentara saja. Karena ada hukum perang Pak. Hukum perang itu jangan sembarangan. Rumah sakit dibom, nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh sembarangan. Perang saja. Tentara sama tentara kalau perlu. Bidding-biddingan tidur apa itu. Wes pistol apa? Aku pistol apa? Ayo pistol-pistolan apa ya? Di lapangan kalau mau fair ya. Jadi sebenarnya nggak berperi kemanusiaan, nggak berada. Ya. Terus nggak mau disalahkan, jadi pokoknya dikritik marah gitu kan. Jadi kita, ya saya membaca sejarah dan cerita dari
Ya susah sekali hidupnya, sekali. Pada saat dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, Portugis, oleh Jepang, apalagi Jepang berat, berat sekali Jepang itu. Kemudian Inggris mau balik lagi, Belanda mau balik lagi, mau balik lagi. Sekadar dengan bambu runcing siap manusia itu. Kok ya, kotornya kok Indonesia ini kok ya dengan semangat begitu kok ya menang. Ya, gede sekali Pak Indonesia Pak. Ya kotor-kotornya ya, kesultanan itu masih suatu yang Islam itu kan berani untuk punya rukun jihad. Rukun jihad. Maka kita ini sebenarnya ibrohnya itu kita harus punya rukun jihad. Mulai jihad melawan hawa nafsu, mulai jihad melawan kemaksiatan, mulai jihad melawan kemungkaran, sampai jihad nanti kalau dijajah. Kita juga harus siap untuk kembali kepada zamannya namanya tentara rakyat. Jadi yang berperang itu rakyat, sudah tidak lagi mengandalkan hanya sekedar TNI atau Polri atau ABRI itu juga. Di semuanya sudah saling tolong menolong untuk mengusir senjata penjajah. Itu sebenarnya spirit Islam. Ya, semuanya wajib untuk membela keagungan Islam, kebesaran Islam dan umat Islam itu pada saat umat Islam itu dizalimi, ya, umat Islam itu ditindas. Kita harus minimal mendoakan dan minimal memberi satu persepsi dan satu berita positif. Jangan malah kita ini membela yang menindas. Wong sesama Islam aja kalau menindas kita ingatkan kok kepada orang lain ya, kamu jangan begitu. Orang kamu siksa, orang kamu sengsarakan. Tidak boleh, di Islam tidak ada ajaran menyengsarakan orang, tidak ada ajaran membuat orang kelaparan. Mana ada ajaran Nabi membuat orang kelaparan, kecuali orang yang jahat-jahat itu akhirnya diperangi sama Nabi karena diingatkan tidak mau dan merajalela dan bahaya kalau dibiarkan. Ini baru bisa mana. Jadi jihad kita itu sebenarnya jihad yang kondisional, proporsional. Ya kalau memang diingatkan dengan lisan sudah oke ya, oke, nggak usah diapakan. Orang agamanya lain saja di Medina saja pokoknya nggak jahat, nggak makar itu nggak apa-apa. Silakan, kamu masih Yahudi, silakan kamu masih Nasrani, silakan kamu masih Majusi, silakan. Yang penting tidak merusak tatanan Islam yang berlaku di Medina itu. Nah, karena Yahudi ini senantiasa makar, senantiasa jahat, tapi diusir kemana? Diusir kan? Bani Nadir, Bani Khairuko. Pokoknya Yahudinya selalu membuat masalah, itu masalah. Selalu hipokrit, ya, ngomong di depan Nabi baik-baik saja, di belakang sana menghasut masyarakat. Nah, begitu-begitu yang menjadi akhirnya nggak nyaman, kehidupannya nggak menjadi nyaman. Kalau dengan baik ya, jadi wal maghdubi alaihim itu yang sholat. Berarti perilakunya orang maghdub itu jangan ditiru. Walau orang-orang yang zalim, yang tersesat itu jangan ditiru. Ya. Walau ini kalau ulama-ulama mengatakan Kristen, Nasrani. Sebenarnya kalau sekarang Kristen, ya. Karena tafsirnya itu kalau Nasrani itu sebenarnya sejarah awalnya ya, itu kaum yang menolong Nabi Isa awalnya. Nabi Isa yang mau nolong Nabi Isa, ya. Kemudian ya ternyata, nah ini sejarahnya begitu, ternyata balik ada Yahudi yang menyusul ke sana, akhirnya malah nggak nolong Nabi Isa, malah ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Artinya Allah menolong Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Ya, di antaranya orang ini ada disuruh makan Nabi Isa yang dibunuh itu, bukan Nabi Isa. Kalau Quran real, Nabi Isa itu diangkat ke langit, selamatkan Allah. Nanti akan turun kembali ke bumi, ya, untuk
menghadapi akhir zaman namanya. Ya nanti apakah namanya Imam Mahdi itu macam-macam kan? Pada mau hari kiamat itu Nabi Isa turun untuk menghadapi dajjal-dajjal itu, ya. Dan semuanya nanti akhirnya, ya, manusia itu beriman kepada Allah. Ya sesat-sesat itu, ya, dengan melihat seperti itu dajjalnya dihabis sama Rasulullah Nabi Isa itu akhirnya kiamat. Jadi kalau Nabi Isa turun siap-siap Pak. Siap. Tetap kiamat itu. Kalau belum turun ya agak lama. Ini turun belum nih? Belum aja. Apakah ini ya? Apakah ini nggak tahu ya ini? Siap-siap bahwa ini jangan-jangan ini ada yang menafsir ini malhamah kubro. Ini apa? Pertarungan kubro ya. Allah alam ya. Allah alam. Ya. Pokoknya nanti kalau Nabi Isa turun kita siap-siap Pak. Sholat tiap hari, sedekah, ya mungkin. Begitu dipakat semua, sholat yang khusyuk, baik-baiknya, istighfar, begitu. Jadi luar biasa ajaran Islam itu ya, luar biasa indahnya, luar biasa indah. Bahkan kita sendiri di antara golongan umat Islam ini kalau ada orang yang membenci sesuatu yang nggak perlu itu kita kritik, itu sesat. Ya, contohnya si A itu ajarannya kan membenci Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Orang sudah wafat kok dibenci dan sebar. Ya nggak boleh, itu termasuk sesat itu. Orang sudah wafat kok, orang mulia sudah wafat kok, as-sabiqun awal kok disesat-sesatin. Iya kan? Ya kita mesti protes, ya jangan begitu. Orang mulia kok sahabat Nabi disesat-sesatkan gimana? Kalau memang nggak senang itu ya nggak senang saja, nggak usah disebar-sebarin dan tidak usah diwariskan. Mau diwariskan, anak cucunya diajari supaya benci kepada jangan. Kalau Quran tidak nyebut jangan diteruskan. Kalau Quran nyebut oke. Fir'aun itu memang disebut Allah. Itu laknatullah alaihi itu. Ya kita harus melaknat. Fir'aun ya, yang itu ya. Tapi kalau anak turunnya ya ada yang baik ya jangan dibawa mati nunggu jadi aja. Kecuali Allah dan Rasulnya nyebut. Otoritas hanya Allah dan Rasulnya. Namrud itu laknatullah alaihi. Kita nyebut laknatullah alaihi. Jangan dibalik. Janganlah Namrud itu juga baik. Enggak ada. Namrud Fir'aun itu baik loh. Enggak ada. Itu gimana cara begitu kan? Itu kan juga berdasarkan wahyu begitu namanya. Yang bisa menyatukan kita hanya kalau kita ini berdasar Allah dan Rasulnya. Setelah itu dekat. Sudah, ya kan? Ya. Contohnya, aqimus sholat, wa atuz zakat, kerjakan sholat dan tunaikan zakat. Ini Allah Taala laksanakan. Jangan bilang sholat itu nggak wajib itu bagaimana? Itu kan katamu. Ya kalau Allah Taala, kalau Rasulullah itu kan bisa menyatukan. Ya. Termasuk mensikapi Yahudi dan Nasrani ini. Kita ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya itu bukan berarti kita ini juga boleh diizinkan untuk semena-mena, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Semena-mena kepada makhluk itu tidak boleh. Semena-mena kepada makhluk tidak boleh. Ingat, Allah menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah wa rabbukal akram. Tuhanmu lah yang maha agung. Jadi Tuhan yang maha agung. Jangan digantikan oleh kita. Kita itu diciptakan Allah dari segumpal darah. Makhluk yang lain diciptakan oleh Allah dari zatnya masing-masing. Sama-sama diciptakan.
Cuma Allah itu memberikan amanah sangat berat, sangat besar, dan kita mau namanya khalifah fil ard. Jadi Allah itu menyebut manusia diciptakan dari segumpalan khalaqal insan. Manusia disebut khusus, enggak jin, enggak malaikat, enggak batu, enggak gunung, enggak disebut, itu umum. Tapi khalaqal insan disebut khusus, berarti penghormatan. Tapi tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk mengagungkan Allah, bukan untuk mengeksploitir yang lain. Jadi kalau pemahaman alatnya itu sempurna, nggak ada orang Islam itu yang bersikap seperti Yahudi dan Nasrani, nggak bisa. Nggak mungkin umat Islam menuhankan Rasulullah, nggak mungkin. Karena salawatnya Allahumma sholli kepada Allah kan kita kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kita bukan nyembah Rasulullah, kita berdoa kepada Allah supaya Allah itu mencurahkan rahmatnya kepada Rasulullah, sehingga nanti di akhirat kita juga dapat mendapatkan syafaat dari makhluk yang ditunjuk Allah untuk memberi syafaat, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Begitu. Nggak mungkin umat Islam itu menuhankan Rasulullah, nggak mungkin. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani bisa, ya. Jadi begitu sekali. Jadi maksudnya itu, saya itu kan kadang-kadang sedih ya kalau ada umat Islam yang tidak peduli, tidak berempati, tidak respect pada teman-teman kita yang sedang dilanda peperangan, terdolimi, tertindas, seperti di kemarin di Sudan, sekarang di Palestina, di Gaza terutama, kemudian di Uighur, di Rohingya, tempat-tempat yang lain. Rembang, mana lagi? Kalau kita nggak berempati itu bagaimana? Kita malah berempati pada orang lain yang tidak tertindas, itu kan tidak bisa. Nabi dan Rasul itu diturunkan untuk memerdekakan orang-orang tertindas itu. Yang menyembah Allah tidak boleh, ya. Yang menyembah kepada Zat yang Maha Pencipta tidak boleh. Disuruh tunduk patuh totalitas kepada rajanya. Kalau Firman sampai ana rabbukumul a'la gitu ya. Kalau Firman begitu kan, kamu harus tunduk kepada Allah. Menyembah itu kan memang makna umumnya kan tunduk, Pak. Bukan ini namanya ritual namanya. Ini adalah ajaran ibadah khusus yang dicontohkan Nabi untuk dijalani seperti itu. Tapi kan ibadah secara umum kan ketaatan kita dalam hidup itu kepada Allah. Artinya ibadah, menghamba seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ya kita mesti berupaya sekuat tenaga, ya setidaknya berempati, bersimpati, dan respect kepada teman-teman seperti itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, gitu. Jadi mungkin secara kebangsaan sebenarnya Indonesia juga berhutang budi kepada Palestina. Yang mengakui pertama pasti Indonesia juga. Mesir, Palestina juga. Yang mengakui kepada Indonesia sebenarnya pertama kali ya, kan? Sampai sekarang dapat tebal di Belanda itu maunya nggak mau mengakui. Kan penjajahan kan jelek, Pak. Mestinya kan Belanda ditutup itu. Kesengsaraan bangsa Indonesia itu sejak kamu jajah itu sekian. Ganti, kamu jajah dulu. Tapi mereka nggak mau kan? Mau. Ya sudah, kalau nggak mau jangan mau jajah lagi, nggak dijajah lagi. Terus lagi ya, jadi tadabbur peristiwa yang fenomenal begini ini sebenarnya kita juga alhamdulillah ternyata sekarang di negara-negara yang dulu itu mengatakan Islam itu teroris, Islam itu radikal, Islam itu apa ya,
Intoleran itu sekarang di negara-negara itu mualafnya itu beribu-ribu bahkan berjuta-juta. Di Inggris apalagi di UK, jadi Inggris, ya di Belanda sendiri yang partainya itu ada partai yang anti Islam itu yang siapa namanya itu, ya yang membenci Islam itu memang partai betul-betul membenci Islam. Itu banyak sekali orang di sana. Prancis yang betul-betul menentang orang memakai cadar itu, dilarang itu. Sekarang banyak sekali orang kasus. Jadi di negara-negara yang seperti itu sekarang itu luar biasa. Islam itu Allah yang menjaga. Sebagaimana firman Allah itu di surah As-Saff itu, "Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal muslimun." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, agar supaya dia Allah sendiri ya menampakkan liyudhhirahu, Allah menampakkan. Ini kalau bahasa umum, kalau bahasa umum Allah memenangkan gitu. Atas semua agama, atas semua ideologi, atas semua keyakinan di dunia ini, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ini Allah sendiri menjaga. Jadi sebenarnya kita ini mau sikap kita kayak apa itu sebenarnya Allah yang menentukan. Cuma kita kan kalau kita ini malah nyinyir kepada sesama muslim kan ruginya kita. Kita kan berdosa. Ya sudah, kita ini harus respect, harus oke, harus support, harus doa, harus membantu. Kalau punya duit ya dibantu. Nah kalau Indonesia saat begini dibutuhkan. Indonesia harus menginisiasi supaya PBB atau OKI atau Liga Arab atau ASEAN atau apa ya, beberapa begitu harus segera untuk membantu ini. Coba berapa juta orang dikepung gitu loh Pak. Nanti kalau meninggal itu gimana? Listrik dimatikan, air dimatikan, bantuan nggak boleh, dibuang terus. Ya mungkin bisa ratusan ribu, bisa melebihi tsunami nanti itu yang lompat ya, kalau berarti tegak. Ya kan? Sementara kalau orang sudah seperti itu Pak, orang itu kalau sudah kehormatannya itu dilukai itu kan siap mati walaupun nantinya di situ. Itu kemungkinan banyak teman-teman kita di Gaza itu nggak mau keluar, ngapain keluar? Sini mati bisa itu, nah begitu kan? Daripada saya nanti kesana lagi. Bukan ada yang begitu, ya kayak kita dulu lah. Ngapain kita membantu taat pada Belanda, pada Inggris, Portugis? Jadi budaknya dia, lebih baik saya berjuang kan begitu, ada kan? Ya, nggak mau saya kan begitu. Ada juga yang mau ya begitu, ada juga. Tapi banyak yang tidak mau seperti kita juga pengalaman di sana. Karena yang kita lakukan bukan kita. Ya. Jadi ya maksudnya apa ya? Maksudnya ya harus menginisiasi. Ini pentingnya negara. Kalau artinya maksudnya itu ya pemimpin harus menunjukkan solidarity kepada orang-orang yang dulu juga membantu itu. Yang sesama negara Islam, sama orang Muslim, dan harus inisiatifnya harus besar. Tidak boleh sedikit dia kumpul dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan apa ya. Jadi bantuan resmi, kalau nggak resmi nggak bisa Pak. Bapak mau datang ke sana, bukan sama tentara Israel, Bapak yang kencing berat Bapak. Sama kebingungan, gimana urusnya Bapak ini urusan kencing. Harus resmi, kalau nggak resmi nggak bisa, berat. Ya resmi, negara Indonesia 40.000 ton beras, terus juta ton beras, untuk kekurangan beras ya Allah nanti diberi ya, membantu sekian Pak juga melihat sekian triliun berarti tidak ya. Jadi memang luar biasa ya. Jadi alhamdulillahnya kita ini, tetapi juga astagfirullah ya Pak ya, alhamdulillah juga astagfirullah ya.
Alhamdulillah kita ini kondisinya juga meskipun berat juga tetap aman gitu ya. Seberat-berat apapun masih aman gitu loh, maksudnya Indonesia itu berat, kecuali yang berat-berat sekali ya, memang berat. Kalau kita di sini kan ringan, cuma istighfar. Kadang-kadang kita itu nggak peduli. Ayo kita coba. Ya nanti kalau ada penceleng keliling, penceleng Palestina ya diisi Pak 2010 enggak apa. Jangan melihat nilainya dia, pokoknya partisipasi karena ya memang saya gitu 100.000 50 diberi ya, sebagai bentuk perhatian kita kepada teman-teman di tempat lain pun begitu Pak. Ya itulah harta yang akan kita petik. Meskipun sulit Pak, kadang-kadang kita ini mau infak itu kan kalau Jumat itu kayak berapa ini mau merah atau biru atau hijau atau orangnya atau biru kurang biru dan klik untuk pikir dia dipikir banget. Itu harus dipaksa berapapun ya supaya bisa. Kayak minum dulu Pak, udah haus itu minum bisa enak bisa. Baik Pak, jadi ya, mungkin bapak-bapak ada punya perspektif lain. Ya topiknya ya, jadi jihad itu jangan diartikan negatif Pak. Jihad itu kata-kata yang sangat mulia dalam Quran dan Sunnah. Jangan dihilangkan Pak. Jihad itu kata-kata yang sangat penting dan sangat mulia ya. Dan sangat penting Pak, pada satu saat dibutuhkan. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan kekufuran, jihad melawan kemusyrikan, jihad melawan kemungkaran, jihad melawan orang-orang zalim, jihad pada kalau negara ya pada penjajah. Kalau nggak ada jihad nggak bisa. Wong kita ini katakanlah dirampok kekejaran ya. Kita ngelawan rampok itu dia kalau mati saya. Kalau kita nggak pemahaman jihadnya loh itu pikiran apa sih melawan artinya terbunuh loh. Terbunuh membela diri, membela harta karena dirampok. Kalau mati saya. Jangan dikiranya mati sembarangan. Nggak salah. Ibu-ibu melahirkan bapak mati saja. Ibu-ibu yang bapak ketika melahirkan itu, ya mati saja. Yang penting tidak niat ya. Maksudnya niat nggak ada lah, mati kok niat. Nggak ada ya karena memang sakit karena takdirnya. Jadi banyak sekali makom-makom anti syahid itu, makanya kalau saya kan sering sampaikan Pak, sebenarnya doa kita itu begini kalau hadisnya. Man sa'alallaha syahadatan fi sidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa ilma ta'ala fil rasyid. Barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh untuk mati syahid, doa dulu. Ya Allah, bapak saya ini mati syahid ya Allah. Ballaghahu Allahu manazil syuhada. Allah akan menyampaikan orang itu kepada kedudukan syuhada. Diberi wa in mata ala firusihi, meskipun dia mati ya itu artinya mati sakit itu syuhada juga itu kalau berdoa. Nah itu artinya luar biasa kemurahan Allah itu menghati tempat berdoa jadi dinilai sebagai syuhada karena dia minta sebagai Rasulullah itu katakanlah nggak Rasulullah ya, Khalid bin Walid yang saya kalau perang itu sudah kepengen mati saya di perang sebenarnya nggak bisa, matinya sakit. Rasulullah itu meninggalnya sakit, kita tidur sakit panas, sakit tua panas itu mati saya. Jadi jangan kita ini nyinyir pada kata-kata jihad. Di jihad dikatakan terorisme, enggak, beda. Ya, beda. Jangan disamakan. Jihad itu luas sekali. Memelihara anak yatim jihad, membangun
jihad. Yang penting niatnya jihad, kemudian minta kepada Allah. Bisa dia. Jadi saya kira ketika saya merenungan-renungan pada saat ini, ya kalau renungan yang lain ya, renungan sendiri Pak banyak sekali juga tunggu waktunya. Kejar-kejaran KPK dengan Polri, mana renungan sendiri. Piye kok ngono gitu kan gitu. Apa namanya mau daftar presiden belum punya pasangan, yaitu renungan sendiri. Soalnya bukan dari pasangan, betul. Dipikir, didoakan ya Allah, mudah-mudahan presiden saya nanti presiden yang taat kepadamu, cinta kepada Islam dan umat Islam, sehingga umat Islam Indonesia ini menjadi besar, menjadi sejahtera, bisa menghapuskan korupsi. Coba ya, korupsi kok berlipat-lipat loh, berjilid-jilid sampai kita ini sampai rakyat kok sejak dulu ada ya. Mana kita ini heran kok bisa korupsi, ya gitu ya. Kita ini minum miliknya orang itu mikir loh Pak, ya. Oh ya, makan di coy lah ya, karena ya pesen telur ya, harus ngomong luru ya takut ya Pak ya. Ya kan kita ini loh, orang-orang kecil ini pesen telur, ngomong luru ya takut, ngambil kerupuk papat ngomong luru. Ya kok ada orang jago-jago kok berlipat-lipat, bermeyaknya triliun-triliun kok ya lolos. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya kan kita harus maliki yaumiddin. Kita kembali kepada ya Allah, memang dunia ini ujian dari kami, rakyat kami, teman kami yang sulit berekonomi, yang harus bekerja keras, banting tulang, peras keringat, dorong gerobak, dorong mobil box. Begitulah kok ada orang yang menyalahgunakan kewenangannya sampai menipu Pak. Ada itu koperasi Pak, koperasinya orang orang Chinese ya, yang Indosuria apa namanya, yang sampai triliunan itu Pak, sampai yang investasi bodong namanya Pak. Judulnya itu investasi bodong. Sampai triliunan Pak. Yang menipu itu lepas Pak, nggak dihukum Pak. Ya sampai ratusan ribu orang menjilid-jilid Pak, ada yang stroke, ada yang ya Allah ini. Kalau saya merenung itu ya Allah luar biasa. Penegak hukum ini berat tugasnya. Betul Pak. Jadi jangan juga terlarut untuk sedih Pak, nanti kita juga stres nanti. Mari ganti ya kan aku dulu tambah. Mari yaumiddin ya Allah, semuanya Engkau yang memberi ujian ini. Mudah-mudahan melahirkan keadilan di dunia ini dengan orang-orang yang adil, yang Engkau utus, yang Engkau pilih, yang Engkau tetapkan, dan mudah-mudahan di akhir nanti akan tegak keadilan itu. Jadi harapan kita memang ada, masih ada di akhirat itu. Makanya kita ya jangan ikut-ikutan kalau perlu jangan ikutan. Ya. Baik, saya demikian sekalian. Sudah surut ya Pak ya? Alhamdulillah sih, ada pertanyaan, ada pertanyaan bingung jawabnya. Jadi caranya ya memang tatap. Kalau saya biasanya ya karena nggak wali ya Pak ya, mau banyak doa saja. Kalau wali doanya dikit, memujinya banyak. Banyak memuji Allah sebelum gitu aja Pak. Ya Allah, bilang kami kebahagiaan dan akhirat. Berdoa wali. Kalau kita ini ya Allah, anak saya, putu saya, kerjaan saya banyak sekali, nggak masalah. Minta aja kepada Allah. Kalau saya biasanya paling enak ya setelah sholat tahajud, nyoba dulu sebentar ya, kira 10-15 menit merenung sama mendoakan yang bisa didoakan, yang perlu didoakan dan harus didoakan. Ya, jadi bapak-bapak, semuanya ini ujian bagi kita dan tentunya menjadi wasilah kita untuk bertakwa kepada Allah supaya kita ini dengan suasana itu kita semakin dekat kepada Allah. Ya, sekitar demikian. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.